Halo, malam semua. Malam, Pak. Yuk, kita langsung mulai aja ya. Hari ini. Oke. Pertemuan hari ini kita masuk ke ini pengantar bahasa prolog. Jadi di sini kita mengenal sedikit tentang apa itu bahasa prolog. Oke, jadi sebelumnya, jadi kita bukan sedikit mengenal, mungkin nanti saya tampilkan sedikit gitu, tentang bagaimana bahasa prolog, gimana ngodingnya atau gimana. Tapi kita nggak akan pakai kok si bahasa prolog ini. Oke. Yang pertama sih bahasa prolog ini dia merupakan bahasa pemrograman berjenis programming in logic gitu kan, dikembangkan oleh si Alain Pomerol dan P. Rousseau di Universal Merciless Prancis di tahun 1972. Ya. Si prolog ini mulai dikenal gitu kan untuk aplikasi artificial intelligence gitu kan. Sedangkan yang mengembangkan itu pertama kalinya itu yaitu si John McCarthy gitu kan, dengan satu bahasa pemrograman dia yang disebut Lisp gitu. Disebut Lisp Programming di tahun 1956. Nah, si prolog ini secara khusus gitu kan, kita digunakan dalam bidang kecerdasan itu biasa ngebuat dalam pertama sistem pakar, expert system, pengolahan bahasa alami, language processing, robotika gitu kan, untuk pembuatan logika dan ketidakpastian, pengenalan pola dan gambar, belajar simulasi pengolahan simbol. Bahkan yang sekarang pun yang kayak pengenalan wajah atau apapun, dia beberapa masih menggunakan bahasa prolog. Oke. Nah, kan kita udah tahu sedikit nih si bahasa prolog. Misalkan yang kita udah tahu, udah awam gitu kan, kayak bahasa program yang kita kenal kayak si Pascal, C, gitu, dan Java dan lain itu kita sebut sebagai procedural language. Jadi kita perlu algoritma atau prosedur khusus gitu kan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi gimana kita harus ngasih tahu dulu nih si komputer gimana cara si komputer ini harus menyelesaikan si suatu masalah itu. Nah, jadi itu disebut procedural language. Sedangkan kalau prolog ini kita sering sebut sebagai object oriented language atau declarative language. Jadi dia jadi dia nggak punya aturan gitu. Jadi kita nggak bisa bikin suatu prosedur gimana cara dia menyelesaikannya. Tapi kita bisa mendefinisikan gitu atau ngebuat suatu kumpulan data-data yang berisi itu suatu objek atau fakta gitu, yang nantinya nanti komputer kita dengan bahasa pemrograman ini dia bakal simpan lalu dia relasikan gitu kan antara si objek dengan objek yang lain untuk membentuk suatu aturan atau heuristik. Si prolog ini menentukan goal atau tujuannya itu dengan menentukan gimana cara mencapainya gitu, bisa dengan formal, dengan membuktikan cocok atau tidaknya gitu, tujuan dengan data-data yang ada atau yang udah kita definisikan. Dan si prolog ini bahasa programnya itu nggak terstruktur, jadi dia nggak mempunyai algoritma pemecah atau segala macam. Cukup kita definisikan mau ada apa, objek apa di dalam situ, lalu kita definisikan lagi si objek ini isinya apa. Ya udah, ketika kita mau mencari goal, dia akan telusur dari data yang udah kita definisikan itu. Jadi kita mau mencari suatu kepastian dari suatu data, apakah misalnya jeruk itu buah, dia akan cek ke data yang udah kita definisikan gitu, apakah jeruk ini ada relasi ke dalam buah gitu. Apabila iya, ya udah dia bakal kasih jawaban, oh iya jeruk adalah buah. Tapi kalau enggak, ya dia akan bilang bahwa jeruk entah error, entah dia bilang jeruk itu bukan buah, ya tergantung kita yang bikin. Oke, prolog bahasa pemrograman udah ya.
Punya algoritma prosedur tidak numerik ya. Oke, jadi dia nggak dalam bentuk angka ya. Walaupun kita berikan angka ya dia bacanya pun sebagai angkanya aja gitu, sebagai string. Dia nggak bisa dalam proses apa. Nah, ini gambaran utama kalau pakai Prolog versi dulu, tapi mungkin kita udah nggak pakai nanti. Oke, jadi dia kebagi menjadi 4 kotak ya. Pertama itu ada editor, ada dialog, ada message, dan ada trace. Nah, di mana di sini editor ini tempat kita ngodingnya, tempat kita nulis programnya. Dialog ini merupakan tempat hasil eksekusinya. Oke. Jadi dan hasil eksekusi ketika kita tulis program, kita running gitu kan, hasilnya apa? Message ini tampilan pesan-pesan atau aktivitas yang dilakukan. Jadi ketika tadi kita running terus dia menghasilkan jawaban, biasanya kita dapat sebuah log atau suatu aktivitas gitu. Misalnya dia kasih tahu bahwa untuk proses ini dia butuh berapa milisecond, hasilnya ada error atau tidak, terjadi kesalahan atau apa ketika walaupun dia muncul hasil bisa jadi ada kesalahan gitu. Nah, di situ message. Dan trace itu bisa untuk mengeksekusi langkah demi langkah. Nah, itu kalau ada banyak misalnya kalau dia mau nge-trace-nya itu satu persatu, jadi dia kasih tahu mencari tahapan si program ini untuk mencapai si goals atau solusinya. Nah, ini standar lah ya, ibaratnya menu bar gitu dalam suatu menu. Jadi bisa ada file untuk penanganannya kan, mau file load, save, dan lain-lain. Edit itu untuk melakukan perubahan gitu kan, fasilitas editor kita mau berubah. Ada menu apa, run itu untuk compile itu kan, untuk melakukan eksekusi programnya. Compile-nya itu hanya mengkompilasi program yang udah ada. Option untuk untuk opsi terpisah atau opsi tambahan yang ada gitu kan. Setup itu untuk merubah penampilan yang ada. Oke, nah ini navigasi standar lah ya. Menu F5 untuk membuka jendela yang udah aktif. F6 itu mengubah ukuran jendela. Oke, nah si menu compile ini biasanya dia ada beberapa yang ditampilinnya. Itu pertama dia memang mengkompilasi program yang hasil diletakkan di sebuah memori gitu kan. Kita sukses atau gagal, program yang udah dibuat compile ini mengkompilasi dan dia ciptain filenya tersebut udah dikompilasi, dia akan menjadikan dalam bentuk .objective atau .exe. Dan si project ini mengkompilasi potongan program ini menjadi satu file eksekusi untuk si learning only ini. Dia cuma ngebuat si file .exe-nya ini hanya berbentuk hyperlink gitu, atau dia ini isinya tuh cuma sebuah shortcut yang link ke file objek yang udah dibuat sebelumnya. Oke, nah menu option ini bisa ada lagi beberapa, yaitu si mapel off, library, edit by RJ, atau compile directive. Oke. Jadi si mapel off ini mau menentukan pada saat kompilasi Prolog menghasilkan .map atau tidak. Library mengikut sertakan library-nya. Edit file module. Oh bukan. Oke, ya ini menu-menunya, tapi jarang nih. Menu setup itu ada color, mengubah jendelanya. Menu Windows mengubah ukuran. Directory mengubah directory file yang aktif. Malicious itu mengubah adapter CGE, modus layar dan modul lain-lainnya. Di load since file itu dia membuat file yang .sccs yang ada di settingan compiler sebelumnya, yang ada di file di setting file compiler terpadu. Oke, itu mana ya? Oke, lanjutin deh. Oke, nah si Prolog ini intinya dia terdiri dari kumpulan data-data objek yang merupakan suatu fakta. Nah, fakta ini menjadikan suatu keadaan atau suatu situasi yang nyata gitu kan. Maka si fakta ini selalu benar. Jadi contohnya kita bikin tadi suatu pernyataan si Slamet adalah ayah Amin gitu kan. Jadi ketika di dalam bahasa Prolognya itu berarti ayah,
dalam kurung si Slamet, Amin. Ini berarti kan menunjukkan si ayah ini adalah suatu relasi antara si Slamet dan si Amin. Relasinya adalah si ayah. Nah, ini udah jadi sebuah fakta gitu, walaupun kita tahu itu kenyataannya bahwa si ayahnya si Amin itu bukan Slamet. Misalnya si Bejo, ya si bahasa prolog ya nggak akan pernah tahu selama kita mendefinisikan si Slamet adalah ayah Amin. Ya udah si prolog bahwa si Slamet adalah ayahnya si Amin itu merupakan sebuah fakta. Contoh lain si Anita juga sama. Anita adalah seorang mahasiswa. Nah, jadi faktanya dia dibedakan menjadi menunjukkan relasi atau menunjukkan memiliki sifat. Oke. Jadi jadi tergantung ya si relasinya ini bisa menunjukkan kepemilikan ataupun memiliki sebuah sifat. Ini ada penulisan akhirnya itu diakhiri dengan tanda titik. Oke. Nah, aturan. Oke. Nah, oke. Nah, kalau di sini di dalam prolog, jadi dia ngasih tahu kalau misalnya kita mau menggunakan if atau kalimat bersyarat gitu kan. Jadi biasanya itu disimpulkan dengan titik 2 strip. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sebuah aturan si Tino suka jeruk, lalu si aturannya Jojon suka sesuatu yang disukai oleh Tino, ya kan, berarti kesimpulannya kan si Jojon juga suka jeruk. Kan dalam prolog ini berarti kan ada bersyarat bahwa si Jojon ini menyukai sesuatu if gitu kan, Tono menyukai juga gitu. Jadi kan si suka Jojon sesuatu if si Tino juga suka si sesuatu tersebut. Nah, aturannya ini kalau dalam bahasa prolog if-nya itu pakai titik 2 strip. Oke, aturan kedua ini oke, setiap aturan terdiri dari kesimpulan atau kepala dan tubuh. Jadi tubuh dapat terdiri dari satu atau lebih pertanyaan. Dan aturan lainnya disebut sebagai subgoal dan dihubungkan dengan logika N. Aturan memiliki sifat kepala head benar jika tubuh body benar. Ini fungsi N berarti nggak pakai. Nanti kita coba deh fungsi N. Setelah fakta dan aturan dirangkai dalam sebuah program maka data-data kita dapat buktikan melalui pertanyaan. Jadi ini ketika mau menuliskan sebuah pertanyaan atau query itu kita awali dengan simbol. Jadi contoh di sini kita mau mengasih pertanyaan apakah Siti ini suka boneka. Jadi kan ketika dalam prolog itu tanda tanya strip suka Siti boneka gitu kan. Ntar ketika ada eksekusi jawabnya ada 2. Kalau yes berarti kalau ditemukan adanya fakta bahwa Siti ini suka boneka, itu jawabannya no. Kalau tidak ditemukan atau tidak ditemukannya fakta yang sesuai gitu kan bahwa Siti ini suka boneka. Nah, kalau saya kita tanya gitu kan, ada tanya suka Tini, apa? Berarti kan suatu pertanyaan apa si Tini menyukai apa? Nah, kalau di sini ada fakta yang ditemukan, maka akan dibalas si apanya ini sama dengan boneka. Itu juga pertanyaan siapa gitu kan, suka siapa boneka, berarti si jawabannya adalah siapanya si Tini. Nah, ini contoh lainnya ketika kalian mau tanya bentuk silsilah keluarga itu bentuk apa. Nah, ketika kita mau bikin bahasa prolog, ini ada beberapa struktur gitu. Yang pertama itu domain, yang kedua ini predicates, yang ketiga ini goal, yang keempat itu clauses. Oke. Nah, yang keempat ini domain ini berisi deklarasi pernyataan jenis data yang kita gunakan di dalam fakta dan aturan. Jadi dia bisa
integer, bisa bilangan real, bisa char, bisa string, ya, bisa simbol, atau sesuai dengan tipe data kebutuhan kita. Oke, mana ya? Waduh, ada contohnya. Oke, ntar mungkin ada contohnya. Kalau kedua ini predikat. Predikat ini simbolik untuk relasi. Jadi syarat penulisan nama predikat, yaitu pertama harus kita awali dengan huruf kecil dan dapat diikuti dengan huruf, bisa bilangan atau garis bawah. Oke, jadi nggak boleh selain ini ya. Jadi standar dengan pembuatan variabel, nggak boleh mengandung huruf apa itu. Awalnya kapital berarti nggak boleh mengandung huruf aneh, misalnya tanda dolar, tanda bintang, atau tanda apa, itu nggak bisa kita gunakan. Nah, nama panjang predikatnya maksimum 250 karakter. Dan kita nggak diperbolehkan tadi ya menggunakan tanda spasi, tanda minus, tanda bintang, dan garis miring gitu kan. Contoh sebuah kita mau bikin predikat sini berarti kan kita mau membuat bahwa si ayah dalam kurung adalah si Slamet, Amin. Nah, si ayah ini adalah predikat, sedangkan si Slamet dan Amin ini adalah simbol. Kan? Dan biasa kita tanpa akhiri dengan tanpa titik ya untuk predikat sini. Kalau si variabel ini besaran nilainya bisa berubah-berubah. Jadi contoh penulisan variabel bisa diawali dengan huruf besar atau garis bawah. Si variabel juga bisa terdiri dari huruf, bilangan, ataupun simbol yang merupakan satu kesatuan gitu kan, dengan panjang maksimum 250 karakter. Dan si variabel ini nggak wajib, cuma hendaknya gitu kan, mengandung makna yang berkaitan dengan data yang dinyatakan, supaya kita tahu gitu bahwa si variabel ini isi value-nya apa ya, supaya kita dari lihat namanya aja kita udah tahu. Nah, contohnya di sini kita ngebuat gitu kan, si ayah merupakan Slamet, dari si anak, di mana variabel anaknya adalah Budi, lalu ada variabel anaknya juga Badu. Nah, dari query ini akan dicari gitu, siapa anak dari ayah yang bernama Slamet. Ketika mempunyai suatu relasi yang sama, yaitu ayah, gitu kan, variabel si anak ini akan mencari gitu kan, suatu nilai dari aturan yang sepadan gitu value-nya. Ketika dapat kemungkinan ada lebih dari satu jawaban, berarti bisa dikasih tanda petik kalau ada kemungkinannya lebih. Nah, kalau no ini berarti udah nggak ada jawabannya. Oke. Closes berisi fakta. Closes ini bisa berisi fakta atau aturan yang membentuk keseluruhan program. Bagian ini mirip sebuah prosedural dalam bahasa pemrograman prosedural. Apa dong? Sebentar. Oke, jadi di sini dia bilang si clauses ini fakta dan aturan yang membentuk keseluruhan program. Bagian ini mirip sebuah prosedural dalam bahasa pemrograman prosedural. Pada waktu mencari jawaban atas pertanyaan yang diberikan, maka prolog akan memeriksa klausa mulai dari fakta paling atas sampai paling bawah. Jadi kemungkinan yang lebih besar ditempatkan paling awal dan paling kecil. Oke. Jadi si clauses ini bisa kita anggap ini apa ya, gabungan dari, kecuali si ini ya, proses ini kecuali si goal ya. Jadi dia gabungan dari struktur coding kita, mulai dari si domain sampai dengan ke predikat. Nah, jadi ketika kita nulis goal yang mau ngapain, si proses ini adalah ini mulai dari si domain sampai dengan predikat, termasuk variabel di dalamnya ya. Jadi ketika dia mau ngecek, dengan ketika mau mencari berdasarkan goal tersebut, si proses ini akan meriksa nih, mulai dari atas, dari domain yang udah kita jelasin, predikat per atas. Jadi kalau misalnya tadi goalnya mencari nama anaknya dari si Slamet, otomatis dari atas ke bawah kan ya dia ngecek. Nah, otomatis misalnya nama anak dari si Slamet ada 3, Tono, Budi, dan Andi, yang akan muncul duluan ya si Tono duluan, karena dia yang paling atas. Ini kayak Jamal ya.
dia bisa juga isinya tuh struktur dari pengecekan ketika kita isi goalnya. Goalnya ini tempat kita mengajukan pertanyaan ke dalam yang kita ajukan ke dalam si prolog tersebut. Jadi goalnya ini bisa terdiri beberapa bagian yang kita sebut subgoal. Nah, pertanyaannya itu bisa baik kita bisa terkait 3 hal itu ya. Tapi kalau udah sampai mau jawabnya itu kita akhirin yang tanda titik. Contoh di sini kan kita mau bikin sebuah domain gitu X, Y itu sebagai simbol, predikatnya itu adalah si X dan Y itu suka gitu kan. Nah si closest-nya si ini si suka atau jeruk suka punya sesuatu. Waduh, nggak ada pertanyaan ya, langsung ngecek. Oke. Ini belum nggak ada goalnya ya, jadi dia cuma nampilin seluruh datanya. Berarti muncul si suka Tono yaitu si Tono suka jeruk, si Tina suka sesuatu. Jika si Tono juga mencobai sesuatu. Nah ini contoh. Nah, gak ada juga. Oke. Ini contohnya gitu kan, kita nama dalam bentuk simbol. Misalnya siapa, gitu kan bisa siapapun. Lalu si ayah, misalnya dari nama-nama dari si simbol yang udah kita deklarasiin, misalnya dari si Tono, Andi, Budi, dan siapapun gitu kan, cucu gitu-gitu. Nah si prosesnya kita mau ngecek gitu kan, ngambilin seluruh datanya. Nah ini kita ini ada suatu aturan juga kakek adalah kakek cucu jika ayah dari ayah si cucu dan kakek adalah ayahnya ke cucu kakek. Oke. Aduh. Kita langsung ke sini. Ini contoh aja sih. Saya ingin sama apapun dicoba pakai prolog dari online gitu. Di sini pakai share extern. Ya. Agak berbeda ya dengan contoh yang tadi karena ini versi ininya. Nah, jadi di sini penulisan bahasa prolog. Jadi gini, kita nggak buat prolog. Oke. Di sini buat prolog. Nah, sini strip ini berarti tanda mau mulai si program namanya gitu kan, ini baru dimulai, dan di sini di akhir dari si program gitu kan, di mana si program ini dia nulis hello world. Ini ketika kita run ini berarti dia nggak compile ya, jadi secara langsung. Jadi dia nggak compile, dia hasilin suatu bentuk program yang dimana kalau kita buka, jadi dia nampilin si hello world ini. Contoh.
unstable. Nah, biasanya sih contoh kalau di sini berarti kita sebenarnya dia nggak bentuk sebuah objek. Jadi misalnya di sini tadi kita awalnya adalah sebuah predikat dulu ya. Jadi dia kita bisa bikin gitu. Predicate. Misalnya tadi ada satu orang tua tadi ya, ada anak. Sensitivity pada datanya string. Ada ayah, string kakek. Nah, jadi si belum. Bentuk relasi gimana ya? Ntar dulu ya. Bentuk relasi. Oh, salah. Misalnya kita sini nama aja. Nih, bisa kita buat variabel itu ada sebuah seseorang gitu kan, itu namanya siapa atau siapapun. Nah, di sini kita mau relasi dia itu non details. Non-details. Nah, sini kita relasiin antara satu objeknya itu non-detailsnya si anak. Jadi relasi dari dua buah objek, di mana si objek itu adalah string ini ada orang si orang ini berarti nama siapapun ditambah bibi dan dari dua orang ayah dari ayah berarti kan butuh objek nama. Oke, anggap aja dia ayah dari dua buah anak kakek. Ini perumpamaan aja ya, kayak masih salah sih. Non-leaders juga ya, contohnya deh. Ini berarti predikat sini tanpa kita ngedeklarasiin kita mau ada objek apa. Di sini setelah si predikat itu kita bikin si clauses-nya. Untuk clauses buat ini
Nah ini tadi misalnya kita bikin si nama objeknya sama tadi si tono. Siapapun ya, misalnya kita mau tono ani tono. Oke. Coba kita misalkan mau bikin anak. Dikasih anak, gimana cara relasi ke ini? Ya udah anggap aja lah, misalnya si anak ini di sini udah jadi suatu. Oke. Di sini nanti dalam bentuk suatu udah disimpan, berarti si tono ini menjadi suatu objek gitu ya. Kita nanti saya kurang tahu gimana cara manggil si tono ini ya. Anggap misalnya si tono ini sebagai A1 gitu. Bikin koma. Nanti si dia A3. Jadi kan kebalik A1. 3 dengan 1. Oke. Nah, berarti sini si A3 dengan A1 mempunyai relasi anak, di mana si Patono mempunyai anak. Kalau sama ya. Ayah sama. Oh iya, salah. Berarti sini A1 ini merupakan anak dari A3. Nah, berarti kalau si ayah ini berarti A3, ayah A1, lalu A3 bisa berarti ayah dari A2. Serta mulai si kakek A5 merupakan punya cucunya itu A1. Oke. A2 berarti di sini ayah A5 adalah A4. Oke ya, jadi ini contoh aja sih, berarti kalau dari sini kita udah bikin suatu classes, yaitu ada 5 buah objek, yaitu si Tono, Ani, Patono, Butono, dan Kakek Tono. Nah, di mana di sini relasinya si anak ini yaitu si Tono merupakan anak dari si Patono, lalu relasi ayah merupakan berarti si Patono merupakan ayah dari si Tono dan Ani, lalu merupakan kakek juga. Berarti si kakek Tono merupakan kakek dari Tono dan Ani, dan di mana si kakek Tono ini merupakan ayah dari Bu Tono. Nah, ini suatu relasi. Nah, di sini berarti ini udah sekumpulan fakta nih yang udah kita adaptasin, udah kita siapin ke dalam program kita. Nah, tinggal misalnya dia mau menciptakan suatu goals gitu. Goalsnya kalian itu mau ngapain? Misal kalian mau tahu, ya masuk pakai S. Ya, ke back. Kelar. Aduh. Ya, kusut deh.
ini. Ya udahlah. Anggap berarti langsung ke gol aja ya. Ke golnya itu misalnya tadi kita mau tahu misalnya anak dari objek tadi siapa ya, Patona gitu. Koma. Halo? Iya, Pak. Tes. Halo. Saya ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Tes. Ini ada suara nggak saya? Sebab koneksinya kurang bagus. Halo. Nggak ada orang ya nih. Halo, Pak. Oh iya, oke. Tadi sampai mana ya? Gara-gara koneksi ini, takutnya jauh lagi. Tadi sempat putus-putus juga, Pak. Jadi agak nggak jelas gitu. Oke. Tadi predikat sudah ya? Jadi tadi itu ada predikat. Udah nyampe predikat. Udah ada. Siapa garis predikat? Nah, tadi predikat sini tempat kita ngejabarin mau ada objek apa. Contoh tadi kita mau nama gitu kan, tipenya string. Segala macam gitu kan, nama segala macam. Nah, terus kalau misalnya ada relasi berarti kita bikinnya tadi not apa sih, not nanti terus tadi si anak jadi berupa string dengan ini kan berarti ini gabungan sinondizer ini merupakan anak dengan anak. Nah, proses ini tempat kita ngebuat ibaratnya ini pembuatannya gimana cara kita memberikan fakta atau membuat objeknya gitu kan. Bisa contoh di sini nama, bisa tono. Contohnya misalkan kita mau ngebuat ini lalu
bisa kita mau memberikan relasi antara si objek ini. Nah, biasanya di sini kita bisa jadi adalah anak gitu. Nah, biasa sih ketika udah kita buat ini, dia kesimpan nih ke dalam suatu bentuk. Oke, nah kita tinggal panggil gitu. Misalnya si Tono ini sebagai Pak Tono ini A2 gitu. Berarti si kita dari anak ya. Salah satu berarti A2. Nah, berarti si Tono ini merupakan anak dari Pak Tono, ada segala macam. Goalsnya ini tergantung. Misalnya kita mau tanya gitu kan, anak dari Pak Tono siapa? Berarti dari sini kita dapat ibarat ketika kita running, nah si goal ini dia akan ngecek nih ke dalam suatu keseluruhan nih dari mulai predikat sampai dengan si closes ini antara relasi dengan si Patono ini yang memiliki relasi anak siapa aja. Nah, ibaratkan sini kita dapat si A1 nih adalah memiliki relasi anak dengan si A2 di mana A2-nya Patono. Dia akan munculin nih bahwa siapa ya udah berarti siapa gitu kan siapa anak ya si Tono namanya gitu ibaratnya. Ini struktur awal gitu gimana kalian membuat dalam bahasa prolog. Nah, jadi bisa kalian yang membangun 3 hal ini. Kita kalian bangun itu 2 hal ini, prolog dan closesnya. Dan si goalnya ini adalah tempat kalian mau mencari tujuan atau membuat suatu pertanyaan gitu, kriteria. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Udah pada capek kayaknya nih. Sebenarnya bingung, masih kurang paham, tapi nggak tahu yang mau ditanyain yang mana. Sebenarnya ya ini juga cuma pengenalan sih tentang gimana ya. Kenapa saya nggak rekomendasikan ya karena si prolog ini udah jarang digunakan ibaratnya ya karena tadi penggunaan object oriented ya emang udah jadi suatu kebutuhan gitu dalam bahasa pemrograman. Tapi penggunaan si bahasa prolog ini ya sebenarnya karena pertama itu secara aturan sih ya kita udah paham sih karena di object oriented, tapi secara penulisan itu orang biasanya agak sulit lebih memahaminya. Tapi makanya saya nggak rekomendasikan karena bahasa pemrograman sekarang tuh udah jauh lebih mudah dipahamin dan penggunaannya pun juga jauh lebih gampang. Nah cuma ya sesuai dengan kurikulum saya harus menjelaskan sedikit. Jadi biar kalian ada gambaran aja sih, oh kira-kira bahasa prolog itu seperti apa dan kalian juga tahu oh ternyata prolog ini mana ya, balik lagi deh. Nah, kalau si prolog ini kan biasanya kita kalau ngoding itu kita di sini naruh suatu algoritma gitu kan, suatu perhitungan gitu kan bahwa ketika mau mencari si anak ini gitu kan dia akan ngecek gitu kan proses perhitungan gitu kan, misalnya cara mencari anak itu berarti kan misal si harus diketahui dulu gitu nama orang tuanya siapa, dari nama orang tua segala macam yang ada. Sedangkan kalau bahasa prolog ini kita nggak bisa naruh perhitungan aritmatika itu, makanya agak sedikit menyulitkan. Karena yang kita bisa taruh di sini adalah suatu fakta atau suatu objek gitu yang udah kita definisikan di dalam si closes ini ya. Jadi dia hanya bisa ngeceknya ya udah dari si closes ini. Jadi ketika ibaratnya di sini misalnya gimana ya? Misalnya ada suatu ambigu gitu si anak
Nah, misalnya bikin seperti ini nih, berarti kan ketika kita mau banding gitu kan, bahwa si juga anak A1 dengan A4 jadi kayak gini kan secara sistem dia tahu sih A1 ini Pak. Dia tahu sih secara sistem ini bahwa si Tono ini merupakan anak dari Pak Tono kan secara deklarasi ini kita jadi tahu bahwa sebenarnya deklarasi anak ini ada dua nih, yaitu si Pak Tono dan si Bu Tono, bahwa si anak ini memiliki punya hubungan relasi ke antara dua buah objek lainnya. Sebenarnya ya bahasa prolog itu bukan agak simpel ya, terbatas lebih tepatnya, dengan bahasa sekarang yang udah jauh lebih kompleks kebutuhannya dan jauh lebih mudah penggunaannya. Ini aja sih yang penting kalian tahu ketika mau buat bahasa prolog, ya udah 3 hal ini urutannya, ini si predicates, clauses, sama goal. Terima kasih Pak. Oke. Minggu depan jangan lupa kita udah mulai ya presentasinya. Tapi kayaknya kalian kelas malam kan dikit deh. Kayaknya kita kalau bisa bukan kalau bisa ya. Kayaknya kalian satu pertemuan cukup deh. Jadi kalau bisa diselesaikan satu pertemuan, berarti pertemuan berikutnya libur. Udah nggak ada perkuliahan lagi. Saya anggap absen semua. Tapi kalau nggak keburu ya udah 2 pertemuan nggak apa-apa. Tapi misal nih Pak, jaringan semantiknya tuh kan simple, kayaknya simple banget dia punyanya Nurul, belum itu banget, tapi lebih banyak keterangannya gitu. Ya tergantung dari cara kamu menggambarkannya sih. Kenapa bisa simple? Biasanya itu karena kamu bukan karena kamu pengamatan, karena yang objek yang kamu amati itu mungkin bisa lebih dalam gitu, atau bisa lebih luas penjabarannya. Tapi karena kamu mungkin hanya tahu sisi luarnya, hanya mungkin nggak memahami dari sisi luasnya, jadi terlihat simple. Nggak apa-apa sih. Belum finish sih, baru setengah jadi. Oke, ini sambil saya absen ya. Malam, Wendy Nurhamansyah ada? Enggak ada. Tegar M. Rifki. Tegar. Hadir tapi Mana sih absen? nggak ada suaranya Kak Tegar. Halo? Kak Tegar Masih nggak nyala. suaranya. Mana sih chat? Oke, Aldi Setiawan. Hadir, Pak. Oke. Fauzi. Nurul Fauzia ada ya? Hadir. Coba ini kebanyakan tab. Pusing gue. Oke. Segitu aja sih sekilas perkenalan tentang bahasa prolog. Jadi emang si
prolog ini hanya mengikuti berdasarkan fakta yang kita buat, dan dia sifatnya itu object oriented programming gitu kan. Jadi berdasarkan struktur objeknya aja, dan kita nggak bisa naruh proses perhitungan aritmatika gitu ya, atau proses penjumlahan, pembagian, perkalian segala macam, jadi nggak ada. Kita hanya bisa memberikan suatu fakta, ya benar, sebuah fakta, atau kita nge-create objeknya gitu kan, yang berisi sebuah fakta. Nah, dari fakta-fakta itulah si program ini dia bisa mengambil kesimpulan atau keputusan. Nah, makanya si prolog ini biasanya di dalam ini paling penggunanya tuh biasa dalam pengambilan keputusan, atau dalam application support system, atau pembuatan robotik itu ya, dia nggak butuh untuk dalam robotika nggak cukup kuat ya, karena kan dia masih ada sensor output atau input yang variabel itu beda lagi tuh. Resilience programming ini biasanya kalau hanya untuk ini ya, mengambil keputusan aja ya, berarti kalau mau penggunaan robotik segala macam, nah kalian harus ada tambahan lagi tuh, bisa dalam bentuk Java atau dalam bentuk ini. Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih semuanya. Thank you for today. Bye. And okay. See you next week. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. See you, Pak. Thank you.